Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan juga bahagia. Amin. Nah, ketemu lagi dengan aku Priscilla Ajeng dalam renungan harian Komisi Remaja. Nah, renungan hari ini yang akan kita bahas berjudul Hidupku Dituntun Roh Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan menerima renungan, menerima firman-Mu Tuhan. Datang dan berfirman-Lah sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Tapi aku nggak akan ambil semuanya, aku akan ambil beberapa ayat aja, yaitu ayat 6 dan juga ayat 8 sampai 11. Yang berbunyi demikian. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, renungan kali ini aku akan membahas memakai 5W1H. Semuanya tahu ya 5W1H itu apa? Yang pertama itu what atau apa. Apa sih keinginan daging itu? Sebenarnya ini sudah kejawab dalam perikop yang kita baca, yaitu di ayat 7 yang bunyinya demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu kalau kita tambah tanya Mbah Google nih, dijelaskan bahwa keinginan daging itu isinya tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, egoisme, roh pemecah, dan sebagainya. Banyak ya. Tapi kalau kita simpulkan, keinginan daging itu beberapa hal negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang menuju dosa. Jadi itu merugikan kita maupun merugikan sesama kita. Lalu yang kedua dari 5W1H itu adalah when. Tapi di sini aku akan merangkum jadi 3W, when, why, dan where. Untuk when atau kapan, itu keinginan daging bisa terjadi kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan. Terus kenapa kok bisa terjadi munculnya keinginan daging itu? Sama, karena kita jauh dari Tuhan. Terus di mana? Sama, saat kita jauh dari Tuhan. Di sini kalau misalnya disimpulkan dari 3W ini, saat kita menjauh dari Tuhan, saat kita tidak menganggap kehadiran Tuhan, saat kita bodoh amat dengan Tuhan, aku maunya ngikutin aku sendiri, ini tuh kayaknya lebih enak kayak gini daripada itu, kayaknya lebih enak kalau tugasnya nyontek tempat teman aja, udah lebih simple, lebih praktis. Itu bisa jadi keinginan daging kita, dan itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Kapan? Bisa di mana aja, di sekolah, di rumah, waktu kita les, atau waktu kita diskusi kelompok, kapan aja, dan karena keadaan apapun. Lalu yang terakhir, who. W yang terakhir yaitu who atau siapa. Di sini juga dijelaskan di perikop yang kita baca, yaitu di ayat 8 yang berbunyi, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Who ini adalah mereka yang hidup dalam daging. Ya ini kita tadi yang kalau misalnya kalau tugas pun masih mencontek, atau kita melakukan semuanya itu dengan keinginan kita sendiri, dan kita sadar kalau itu tuh ini tuh nggak sesuai sama firman Tuhan, tapi kita tetap melakukannya itu
Nah itu, kita adalah orang-orang yang mengikuti keinginan daging. Terus kita udah sadar nih, wah aku mengikuti keinginan daging, aku nggak ngikutin keinginannya Tuhan. Terus gimana ya caranya biar kita bisa mengikuti keinginan Tuhan, biar kita bisa sesuai sama kehendak Tuhan? How? Bagaimana caranya kita hidup dalam roh Tuhan? Gampang teman-teman. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga melatih kepekaan kita terhadap Tuhan. Tuh, gak ada ruginya loh kalau kita tuh tetap membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita dikit-dikit berdoa kayak misalnya kita mau perjalanan jauh cuma dari misalnya cuma perjalanan 2 jam. Mungkin kayak sepele ya, kita berhari-hari udah sehari-hari misalnya perjalanan 2 jam itu kayak cuma 2 jam nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan 2 jam itu, ya kita lebih untung harusnya. Lalu yang terakhir adalah who, siapa yang bisa disebut bahwa dia itu mengikuti keinginan daging. Di sini juga udah dijelaskan di ayat 8 dalam perikop yang kita baca, yaitu bunyinya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini tunjukin ya bahwa mereka yang hidup dalam keinginan daging. Kalau misalnya kita simpulkan dari awal tadi, ya orang-orang yang melakukan percabulan, mengikuti hawa nafsu, ada iri hati, lalu mereka yang egois, mereka yang suka memunculkan perselisihan di tengah-tengah kita, itulah yang disebut orang-orang yang mengikuti keinginan daging. Termasuk dengan kita, kalau misalnya kita tetap dikit-dikit mencontek tugas orang, atau dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi karena hal yang itu tuh sepele dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan hati yang tenang, mungkin itu bisa disebut dengan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti keinginan daging. Lalu kita udah sadar nih, wah aku mengikuti keinginan daging, wah aku jauh dari Tuhan, aku gak sesuai sama keinginan Tuhan. Terus gimana ya caranya biar kita tuh bisa tetap dalam kehidupannya tuh dalam Tuhan, dan kita bisa mengikuti keinginannya Tuhan? Di sini dijelaskan bahwa di ayat 11 yang kita baca tadi, dijelaskan bahwa, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Alkitab menjawab bahwa kalau roh Tuhan hidup di dalam kita, maka kita bisa dijauhkan dari keinginan daging. Nah, terus gimana ya caranya? How? Bagaimana caranya biar roh Tuhan itu hidup dalam kita? Solusinya adalah hal yang simpel. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga berserah kepada Tuhan. Syukur-syukur kita bisa peka sama Tuhan. Kita peka. Tuhan tuh maunya apa ya? Tuhan kira-kira mau nunjukin aku tentang apa ya? Atau mau nuntun aku kemana? Kita berserah kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, mungkin itu di awal-awal ya susah, tiap pagi harus baca renungan, masih ngantuk. Tapi percayalah teman-teman, gak ada ruginya mengikuti Tuhan, gak ada ruginya melibatkan roh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita malah bisa merasakan berkat yang melimpah, kita bisa merasakan tuntunan Tuhan secara langsung, kayak wah Tuhan menuntunku, Tuhan memberikan berkat yang melimpah ke kita, dan kita percayalah gak ada ruginya mengikuti Tuhan. Itu gak ada ruginya. Gak ada ruginya kita berdoa, gak ada ruginya kita membaca firman. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan bisa mengisi penuh rohnya dalam kehidupan kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengikuti kehendaknya, sehingga kebenaran Tuhan diisi penuh dalam kehidupan kita, dan kita hidup dalam kebenarannya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang luar biasa. Tuntun kami Bapa agar kami dapat hidup turut kehendak-Mu dan kembali dalam kebenaran-Mu saja.
Tuntun kami Bapa sehingga kami dapat hidup penuh dengan roh-Mu. Tuntun kami dan berkati kami senantiasa Bapa. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, sekian renungan kita kali ini. Semoga renungan hari ini bisa menuntun kita untuk tetap mengikuti Tuhan sehingga berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan.